Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu ibu kota kerajaan Luwu pindah ke Palopo. Setelah terjadinya kekacauan politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Pati Pasaung dengan kakaknya Patia Raja, maka suasana Kedatuan Luwu pun kembali tenang. Saat itu Pati Pasaung pun berusaha keras untuk menyebarkan agama Islam secara merata ke seluruh pelosok Kedatuan Luwu. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan keadaan, Pati Pasaung juga memindahkan ibu kota Kedatuan Luwu dari Patimang ke Palopo. Namun sebelum kepindahan tersebut, terlebih dahulu diperintahkan untuk segera menyempurnakan bagian-bagian masjid yang belum selesai, yaitu Masjid Jami sekarang. Lanjut. Pembangunan dan penyempurnaan masjid yang pertama ini dilakukan dengan harapan untuk mendukung kekhusyukan dalam beribadah. Konon masjid tersebut dibangun hanya dalam waktu 1 hari saja. Hal ini membuktikan betapa kuatnya semangat Islam dalam jiwa rakyat Luwu pada masa itu. Pati Pasaung inilah yang pertama-tama mengadakan kadi di Luwu dengan maksud supaya Baginda selalu mendapat nasihat dan keterangan, sehingga segala tindakannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Juga supaya soal-soal keagamaan dan kepentingan-kepentingan umat Islam dapat terurus secara khusus sehingga mudah diselesaikan. Selain itu, Pati Pasaung juga menunjuk kadi untuk memimpin sholat Jumat dan sholat 5 waktu di masjid kerajaan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, kadi dibantu oleh beberapa orang imam, khatib, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Pati Pasaung inilah terjadi perubahan bentuk pemerintahan Kedatuan Luwu. Bentuk pemerintahan disesuaikan dengan ajaran Islam dan memasukkan kadi dalam struktur pemerintahan sebagai anggota AD12, mewakili umat Islam dalam lembaga tertinggi Luwu tersebut. Saat itu, beliau terkenal sebagai datu yang adil, ahli pemerintahan yang cakap dan bijaksana. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pati Pasaung didampingi oleh seorang patundru atau Perdana Menteri bernama dengan Daeng Mangawing. Patundru ini bergelar Patundru Mustafa Daeng Mangawing. Ia adalah seorang patundru yang adil, bijaksana, cakap, seorang ahli pemerintahan yang tidak ada bandingnya di masa itu. Kemampuannya dalam menganalisis berbagai fenomena kemasyarakatan dan pemerintah sungguh jauh ke depan. Karenanya, ia dapat melakukan perubahan-perubahan dan tindakan demi kemajuan kerajaan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, ia seorang yang sangat tegas. Ia sangat teguh pada pendiriannya, jika tindakannya itu benar dan untuk kepentingan rakyat. Sebuah amanat Daeng Mangawing tentang bagaimana seharusnya tipe orang yang harus diangkat menjadi patundru. Suatu ketika, Daeng Mangawing berkata kepada Datu kurang lebih sebagai berikut. Ini dalam Sanusi 1967 halaman 82. Yang artinya, jika Datu hendak mengangkat seorang patundru, haruslah orang itu memiliki 4 sifat penting. Yang pertama, adil. Yang kedua, teguh pada pendirian. Yang ketiga, bersungguh-sungguh sabar melaksanakan kewajibannya. Dan yang keempat, tidak membedakan warna atau buluh, pangkat, dan kedudukan. Dari ucapannya, terlebih oleh kemampuannya mewujudkan ucapannya tersebut, ia pun dianugerahi satu gelaran di belakang nama jabatannya, yaitu Mustafa dalam bahasa Arab yang berarti yang paling bersih. Oke, inilah sedikit sejarah tentang kepindahan ibu kota Kedatuan Luwu atau ibu kota kerajaan Luwu ke Palopo oleh Pati Pasaung. Oke, terima kasih. Video kali ini cukup sampai di sini. Ensiklopedia Sejarah Luwu Edward Anwar. Mudah-mudahan video ini memberikan wawasan baru kepada kita semua masyarakat Luwu tentang sejarah atau kisah masa lalu di tanah Luwu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.